Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Kali ini di segmen saya yang terbaru yang berjudul Linux First. Di mana pada segmen ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem operasi yang berbasis Linux. Khususnya untuk pemula dan yang ingin berkarir menjadi seorang programmer. Di mana kemampuan Anda dalam menggunakan sistem operasi yang satu ini boleh dibilang merupakan salah satu skill yang sangat diperlukan di dalam dunia kerja. Pada episode pertama Linux First kali ini saya akan mulai membahas hal yang paling mendasar terlebih dahulu mengenai apa itu Linux, mulai dari konsep dasar hingga kita akan belajar bersama-sama menginstal Ubuntu Linux yang merupakan salah satu distro berbasis Linux yang paling populer yang digunakan. Karena itu terus dukung Subrutin TV dengan like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Oke, kita mulai pembahasan kita mengenai apa itu Linux. Jadi, berlawanan dengan yang telah dipahami oleh banyak orang, secara teknis Linux bukanlah sebuah sistem operasi, melainkan sebuah kernel. Jadi, kernel ini tidak lain adalah inti dari sistem operasi. Atau dengan kata lain, kernel ini bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengorganisir akses ke sistem resource seperti CPU, memori, dan penyimpanan hard disk. Kernel ini dibuat oleh Linus Torvalds di tahun 1991 dan kemudian dijadikan open source, lalu kemudian meraih popularitasnya di seluruh dunia karena diadopsi oleh banyak perangkat mulai dari komputer server mainframe hingga ke perangkat mobile seperti Android, yang tidak lain Android itu adalah kernel Linux yang telah dioptimasi untuk penggunaan aplikasi mobile. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Linux ini merupakan sebuah kernel, maka untuk menjadikan sistem operasi yang lengkap yang dapat digunakan oleh user, maka kernel ini masih membutuhkan banyak software lain yang kemudian software itu disediakan oleh banyak vendor yang kemudian membungkus kernel Linux dan menjadikannya sebagai Linux distribution atau sering disingkat sebagai distro. Oke, sekarang kita bahas mengenai Linux distro. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Linux ini merupakan kernel dan bersifat open source, maka kemudian banyak pihak mulai dari individu, organisasi, hingga perusahaan itu turut membungkus kernel Linux menjadi beragam distro untuk berbagai keperluan. Setidaknya ada ratusan distro Linux yang tersedia di seluruh dunia. Lalu apa yang membedakan masing-masing distro? Yang pertama adalah target dari distro tersebut atau target user yang disasar oleh masing-masing distro. Beberapa distro itu dikostimisasi khusus untuk sistem komputer desktop, ada juga beberapa distro yang dirancang khusus untuk sistem komputer server, ada yang dapat digunakan untuk komputer-komputer yang lama, dan ada juga yang dioptimasi untuk keperluan perangkat mobile dan IoT devices. Perbedaan selanjutnya yang mendasar adalah proses instalasi dan bagaimana distro tersebut menangani proses update aplikasinya. Masing-masing distro biasanya menggunakan cara instalasi dan manajemen software yang berbeda-beda. Misalnya untuk Debian based distro atau distro yang berbasis Debian biasanya menggunakan apt. Sedangkan untuk Fedora atau distro-distro lain yang menjadi turunan dari Fedora dan Red Hat akan menggunakan YUM sebagai software manajemennya. Kemudian perbedaan yang terakhir yang cukup mendasar adalah bagaimana distro tersebut memberikan dukungan dan update kepada usernya. Karena beberapa distro biasanya di-maintain oleh sebuah komunitas, sedangkan yang lain itu di-maintain oleh sebuah vendor atau sebuah perusahaan komersial. Oke, meskipun seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ada banyak Linux distro yang beredar.
Namun setidaknya distro-distro tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 keluarga besar atau 3 family, yaitu yang pertama adalah Debian Family System, kemudian yang kedua adalah Fedora Family atau Red Hat Family, kemudian yang ketiga adalah SUSE, sedangkan yang lain tidak termasuk dari 3 distro family ini, meskipun jumlah other distribution ini sangat minor ya. Jadi kita dapat kategorikan ke dalam 3 keluarga besar saja. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Debian Family System, di mana Debian ini adalah distro Linux yang dikembangkan murni oleh community. Perbedaan yang paling mendasar yang membedakan distro keluarga Debian dengan distro keluarga lain adalah software package manajemennya. Biasanya file instalasi dari software yang nantinya diinstal di distro Debian itu menggunakan ekstensi deb packaging. Turunan yang paling populer dari distro Debian adalah Ubuntu, di mana Ubuntu ini didistribusikan oleh perusahaan asal Inggris bernama Canonical. Selanjutnya Ubuntu ini juga memiliki turunan distro lainnya, semisal Linux Mint, ada juga Elementary OS, dan banyak lagi. Oke, kita beranjak ke distro kedua, yaitu adalah Fedora Family System atau Red Hat. Fedora Linux ini adalah distro Linux yang dikembangkan oleh komunitas bersama dengan Fedora Project yang disponsori oleh Red Hat. Karena itulah biasanya ketika saya menyebutkan Fedora Family System, pada beberapa referensi juga kadang menyebutkan bukan Fedora Family System tapi Red Hat Family System. Sebenarnya keduanya sama, karena Fedora sendiri ini disponsori oleh Red Hat. Oke, kemudian salah satu perbedaan mendasar antara Debian dengan Fedora yang dapat Anda temui adalah pada package management yang digunakan. Jika pada Debian biasanya menggunakan apt, namun jika Fedora Anda dapat menggunakan yum. Biasanya pada distro turunan Fedora akan menggunakan ekstensi RPM atau singkatan dari Red Hat Package Manager. Beberapa contoh dari distro yang menggunakan family dari Fedora yang populer adalah salah satunya Fedora sendiri. Kemudian yang biasanya digunakan untuk keperluan personal dan pembelajaran. Selain Fedora juga ada CentOS, di mana Fedora dan CentOS ini didukung oleh komunitas sehingga Anda dapat menerima update secara gratis. Sedangkan untuk contoh distro yang komersial dari keluarga Fedora adalah Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, dan juga ada Oracle Linux yang biasanya target dari distro dari Red Hat dan Oracle Linux ini adalah untuk user kalangan enterprise. Oke, setelah itu kita beranjak ke distro ketiga, yaitu adalah SUSE, yang memang distro ini tidak terlalu populer dibandingkan dengan Debian dan Fedora atau Red Hat, karena distro SUSE ini biasanya lebih populer digunakan di negara-negara Eropa. Namun meskipun begitu, SUSE ini bisa dibilang sebagai distro mainstream dan distro yang memiliki banyak turunan. Setidaknya ada 2 jenis turunan dari distro SUSE ini. Yang pertama adalah SUSE sendiri, dan ada juga OpenSUSE, dan kemudian ada juga SUSE Linux Enterprise System yang diperuntukkan untuk kalangan pengguna enterprise atau untuk industri. Oke, jadi itu adalah ketiga family, 3 besar dari distro family yang biasanya atau populer digunakan oleh Linux user. Jadi distro mana yang sebaiknya saya gunakan? Meskipun untuk dasar atau beginner, Anda dapat menggunakan distro jenis manapun, namun dalam course ini saya akan gunakan salah satu distro Linux yang paling populer dan paling mudah digunakan, yaitu adalah Ubuntu. Kita akan bahas pada pelajaran selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai Ubuntu, di mana sebagaimana yang telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya, bahwa Ubuntu ini merupakan salah satu distribusi Linux yang paling populer dan merupakan turunan dari distro Debian. Distro ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan asal Inggris yaitu Canonical, dan distro ini dapat dijalankan pada environment desktop ataupun server, dan juga mendukung berbagai macam arsitektur seperti Intel x86, AMD 64, dan juga arsitektur ARM. Sekarang saya sudah berada di situsnya Ubuntu di ubuntu.com, di mana untuk mengunduh image dari Ubuntunya Anda dapat langsung masuk ke download. Dan di sini Anda akan dihadapkan pada beragam edition
yang ada pada Linux Ubuntu. Pada saat video ini dibuat, versi terbaru yang dirilis adalah versi 21.10. Jadi dalam versi Linux Ubuntu ini, nomor versinya itu mengindikasikan dari tahun dan bulan rilis dari versi tersebut. Misalnya 21.10 ini mengindikasikan versi ini dirilis pada Oktober 2021. Sedangkan 20.04 ini adalah versi LTS-nya yang dirilis bulan April tahun 2020. Linux Ubuntu ini terdiri dari beragam edisi, mulai dari desktop yang dapat digunakan untuk komputer desktop Anda. Kemudian ada juga Ubuntu Server yang dapat digunakan untuk data center ataupun cloud. Yang tersedia juga beragam pilihan arsitektur seperti ARM, IBM Power, S390X, dan juga dapat diinstal juga di Mac dan Windows menggunakan multipass. Lalu berikutnya ada Ubuntu untuk IoT yang dapat digunakan untuk Raspberry Pi, Intel NUC, KVM, dan beberapa single board komputer lain. Setelah itu ada Ubuntu Cloud yang dapat digunakan pada environment seperti GCP, Amazon, Azure, dan platform cloud yang lain. Jika Anda memilih Ubuntu Desktop pun, Anda juga bisa memilih beragam lingkungan environment desktop yang diinginkan, mulai dari Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Baji, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, dan Xubuntu. Masing-masing flavor alias rasa ini didesain untuk keperluan yang berbeda-beda. Misalnya untuk Xubuntu ini biasanya digunakan untuk komputer-komputer lama karena environment desktopnya itu dirancang dapat dijalankan dengan RAM minimum 1 GB saja. Lalu semisal untuk Ubuntu Kylin ini dirancang untuk pengguna yang ada di Tiongkok. Kemudian Ubuntu Studio ini dirancang untuk para industri kreatif. Namun dalam kursus ini kita akan gunakan Ubuntu versi standarnya, yaitu adalah Ubuntu Desktop ini. Dan versi yang digunakan adalah versi LTS, yaitu 20.04 LTS. Jadi saya akan langsung klik saja. Dan kita tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhannya selesai. Oke, untuk menginstal sistem operasi Linux dalam hal ini adalah distro Ubuntu, setidaknya ada dua opsi yang dapat dilakukan. Yang pertama, Anda dapat menginstal secara natif ke komputer Anda, baik itu sebagai sistem operasi utama atau Anda dapat juga menginstalnya sebagai sistem operasi kedua dengan menggunakan dual booting OS, sehingga sistem operasi yang pertama Anda seperti Windows itu tidak terganggu. Berikutnya adalah menggunakan virtual machine, cara kedua. Cara kedua ini yang menurut saya paling ideal untuk digunakan karena untuk keperluan pembelajaran Anda tidak perlu repot-repot menginstal Linux Ubuntu pada mesin komputer Anda secara natif, sehingga tidak akan mengganggu sistem operasi Anda yang existing, seperti Windows ataupun macOS. Sehingga jika terjadi kesalahan konfigurasi, Anda tidak akan mengganggu data atau sistem operasi yang existing Anda. Dalam kursus ini saya akan menggunakan cara kedua ini ya, dengan menginstal Linux pada virtual machine. Sekarang kita pahami dulu apa itu virtual machine. Singkatnya, virtual machine ini adalah sebuah komputer virtual yang biasa disebut sebagai GAS yang berjalan di dalam komputer lain. Komputer lain itu adalah hostnya. Kemudian VM akan berbagi resource yang sama dengan komputer host dan berlaku seolah-olah sebagai sebuah komputer fisik yang terpisah. Ada banyak software yang menyediakan konsep virtualisasi seperti ini, seperti Hyper-V dari Microsoft, VirtualBox, dan juga ada juga VMware Player. Namun dalam kursus ini kita akan menggunakan VirtualBox. Jadi tahapannya kita menginstal dulu VirtualBox, kemudian dengan menggunakan image Linux yang telah kita unduh pada pelajaran sebelumnya, kita kemudian akan menjalankan VirtualBox dan memulai proses instalasi Linux Ubuntu kita. Oke, kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Oke, sekarang saya sudah berada di situsnya VirtualBox yang Anda juga dapat akses di virtualbox.org.
Anda dapat mengunduh VirtualBox melalui menu Downloads di sebelah kiri ini atau Anda klik Downloads di sini. Kemudian saat video ini dibuat, versi VirtualBox terbaru adalah VirtualBox 6.1. Mungkin Anda akan menemui versi yang berbeda saat menonton video ini. Di sini VirtualBox telah mendukung beberapa sistem operasi host. Yang pertama adalah sistem operasi Windows, kemudian ada OS X atau macOS, ada juga beberapa Linux distro yang didukung oleh VirtualBox, ada juga sistem operasi Sun Solaris. Karena saya dalam kursus ini menggunakan Microsoft Windows, maka saya akan pilih saja Windows OS. Dan kita tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhannya selesai. Untuk menginstal VirtualBox, kita langsung straightforward aja. Saya akan coba install file instalasinya. Oke. Pada jendela dialog awal, di sini kita bisa langsung next saja. Kemudian pada custom setup, kita dapat memilih komponen mana yang ingin kita install di VirtualBox. Dan juga dapat kita tentukan lokasi dari file instalasi VirtualBox berada. Kita akan pilih saja default dan kita install semuanya, kemudian pilih next. Lalu di sini pada custom setup juga kita disuruh memilih apakah kita ingin mendaftarkan file yang terkait dengan VirtualBox atau tidak, dan juga kita dapat meng-create shortcut pada desktop, misalnya akan uncheck saja. Dan selanjutnya Anda juga dapat mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan Anda ya. Dan kita akan langsung next. Kemudian yes. Lalu langsung saja kita install dan kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, sekarang proses instalasinya telah selesai. Anda dapat uncheck pada pilihan di sini jika Anda tidak ingin menjalankan VirtualBox setelah proses instalasinya selesai, atau kita dapat biarkan saja pada kondisi default jika kita ingin menjalankan VirtualBox begitu proses instalasinya selesai. Saya akan biarkan saja dalam kondisi default ya, misalnya saya akan finish. Oke, sebagaimana yang Anda lihat pada titik ini kita telah berhasil menginstal VirtualBox. Kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini adalah setelah menginstal VirtualBox, Anda terlebih dahulu harus menginstal apa yang disebut sebagai extension pack. Jadi jika kita masuk ke file kemudian pilih preference, di sini ada extension pack. Pada pelajaran ini saya telah menginstal Oracle VM VirtualBox Extension Pack di versi 6.1.28 sesuai dengan versi dari VirtualBox-nya. Namun jika pada VirtualBox Anda belum terinstall extension pack-nya, maka Anda harus mengunduh dulu extension pack ini melalui situsnya VirtualBox. Di sini pada halaman download, Anda dapat scroll ke bawah dan di sini Anda dapat menemukan VirtualBox 6.1.28 Oracle VM VirtualBox Extension Pack seperti yang telah saya install pada bagian di sini. Oke, kemudian Anda dapat klik saja, lalu Anda dapat download dan setelah itu Anda dapat install pada halaman VirtualBox di sini dengan klik button add di sini dan tambahkan package yang telah Anda download tadi. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah berada pada VirtualBox, di mana pada sebelah kiri ini adalah koleksi VM yang saya punya. Jika ini adalah kali pertama Anda menginstal atau menggunakan VirtualBox, mungkin di sebelah kiri ini Anda akan terlihat kosong. Oke, sekarang langkah pertama untuk menginstal Linux Ubuntu pada virtual mesin. Langkah pertama adalah Anda harus menyiapkan virtual mesinnya terlebih dahulu. Jadi saya akan pilih New untuk membuat virtual mesin baru. Kemudian di sini Anda dapat memilih nama dan sistem operasi yang ingin Anda buat. Misalnya saya akan buat nama VM-nya adalah Ubuntu 20.04 Lab. Misalnya seperti ini. Kemudian pada mesin folder, Anda dapat pilih lokasi di mana VM Anda ingin disimpan. Misalnya saya akan pilih Other dan saya akan letakkan di tempat master. Kemudian misalnya saya taruh di lokasinya
adalah VM, saya akan taruh di sini misalnya, kemudian select folder. Lalu kemudian kita dapat pilih jenis sistem operasi yang digunakan. Anda dapat pilih Linux, Solaris, BSD, macam-macam di sini. Saya akan gunakan Linux dan versinya atau distronya Anda dapat pilih apakah Anda ingin menggunakan Ubuntu 32 bit atau Ubuntu 64 bit, atau Anda dapat coba menginstal distro yang lain. Ini ada beberapa distro yang didukung oleh VirtualBox, mulai dari Arch Linux, Debian, Fedora, CentOS. Namun dalam kursus ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan menggunakan Ubuntu dan kita akan gunakan Ubuntu 64 bit. Jadi saya akan select Ubuntu saja di sini. Oke, kemudian next. Sekarang pada jendela dialog berikutnya kita disuruh menentukan berapa memori VM yang ingin Anda set untuk virtual mesin ini. Misalnya pada pelajaran ini saya akan set virtual mesinnya pada posisi 3 GB, jadi saya akan set 3010, jadi sesuaikan dengan ukuran RAM yang Anda punya pada mesin komputer Anda. Minimal adalah 3 GB ini, agar tidak terlalu nge-lag dan VM Anda tidak mudah crash. Jadi saya set 3 GB-an sekitar, kemudian next lagi. Dan pada hard disk di sini kita dapat memilih apakah Anda tidak ingin menambahkan virtual hard disk atau membuat virtual hard disk, atau Anda ingin menggunakan virtual hard disk yang existing. Saya akan buat virtual hard disk baru, maka saya akan cek create a virtual hard disk now, kemudian create. Pada jendela dialog berikutnya kita dapat memilih jenis hard disk file yang kita gunakan. Saya akan pilih default saja, yaitu Virtual Box Disk Image atau VDI. Kemudian next. Kemudian untuk storage-nya kita akan gunakan default saja, yaitu dynamically allocated. Jadi pertama dia akan kecil dan dia akan berkembang seiring dengan waktu. Kelemahannya untuk dynamically allocated ini dia akan sedikit lebih lama saat booting dibandingkan dengan fixed size yang lebih cepat saat bootingnya. Kita akan gunakan saja default, yaitu dynamically. Kemudian next. Kemudian pada jendela dialog file location and size kita akan diminta untuk menentukan size hard disk yang ingin Anda buat. Saya akan gunakan saja default ya 10 GB. Kemudian create saja. Oke, pada titik ini kita telah berhasil membuat virtual machine baru. Sekarang seperti proses instalasi sistem operasi pada umumnya, saya akan memasukkan image Linux Ubuntu ke dalam CD drive. Namun karena kita menggunakan virtual machine, maka yang digunakan di sini adalah virtual CD drive. Caranya, saya akan klik kanan pada VM yang dimaksud, kemudian pilih setting. Setelah jendela dialog setting terbuka, kita masuk ke storage dan pilih controller IDE. Di sini CD drive-nya masih empty, maka kita isi dengan klik CD drive di sini. Kemudian kita dapat pilih image Ubuntu yang ingin kita pasang. Jadi kita dapat choose a create virtual optical disk atau choose a disk file. Misalnya saya gunakan image Ubuntu yang telah saya unduh sebelumnya, yaitu Ubuntu 20.04 desktop AMD 64. Lalu saya pilih open. Oke. Kemudian klik OK saja setelah selesai. Setelah itu kita dapat jalankan VM-nya dengan pilih start di sini dan pastikan VM-nya terselect. Jadi ini jika Anda memiliki banyak VM, kita dapat memilih VM mana yang ingin dijalankan. Misalnya saya ingin menjalankan VM yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian klik start di sini. Dan sebuah jendela dialog baru akan terbuka seperti ini dan kita tunggu beberapa saat hingga screen Ubuntu-nya mulai muncul. Oke, sekarang kita telah masuk ke live CD dari Ubuntu, di mana pada live CD ini Anda dapat menjajal atau mencicipi Ubuntu tanpa melakukan instalasi sama sekali dengan klik try Ubuntu di sini. Atau Anda dapat pilih langsung install dengan klik install Ubuntu di sini. Jadi karena kita ingin menginstal, saya akan klik button install Ubuntu. Kemudian pada jendela dialog berikutnya kita dapat memilih keyboard layout dan keyboard bahasanya. Jadi saya akan gunakan default yaitu English US dan layoutnya English US. Langsung saja kemudian continue. Kemudian pada pilihan update and other software saya akan pilih minimal installation agar lebih ringan karena kita di sini hanya untuk eksperimen.
Namun Anda dapat memilih normal installation jika ini Anda gunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun di sini saya akan pilih minimal saja, dan other option-nya saya akan uncheck saja. Jadi agar proses instalasinya lebih cepat dan Ubuntu tidak melakukan download update ke internet, saya akan langsung uncheck dan nanti kita akan lakukan update setelah proses instalasinya selesai. Tapi sekarang yang penting kita lakukan dulu yang paling cepat. Kemudian klik continue setelah itu. Berikutnya pada jendela dialog berikutnya yaitu installation tab, Anda dapat pilih apakah Anda ingin menghapus disk dan mereplace-nya dengan Ubuntu. Anda dapat pilih advanced feature-nya di sini, atau Anda dapat gunakan something else dengan membuat partisi. Ini dapat digunakan jika misalnya pada komputer natif Anda ada sistem operasi Windows atau sistem operasi lain dan Anda ingin menginstal Ubuntu sebagai sistem operasi kedua. Anda dapat pilih something else di sini. Maka karena ini adalah virtual mesin, maka kita langsung saja erase disk dan install Ubuntu sepenuhnya. Dan langsung saja kita klik install now. Dan kemudian di sini ada konfirmasi. Kita langsung klik continue. Sekarang untuk lokasi kita gunakan pilihan Jakarta, lokasinya misalnya. Oke, kemudian continue. Oke, sekarang kita tinggal memberikan nama dari komputer yang kita install. Misalnya nama saya adalah Teddy. Kemudian komputer name-nya misalnya adalah Teddy-VM seperti ini. Kemudian Anda dapat pilih username yang Anda gunakan. Misalnya saya akan gunakan Teddy, lalu saya akan pilih sebuah password seperti ini misalnya. Anda dapat gunakan password yang Anda inginkan, kemudian continue. Oke, sekarang proses instalasinya sedang berjalan dan kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, sekarang proses instalasinya telah selesai, kita tinggal pilih restart now. Oke, kemudian di sini ada muncul tulisan please remove the installation medium and then press enter. Karena di sini kita menggunakan virtual mesin, maka kita langsung saja klik enter. Karena CD drive-nya bersifat virtual ya, maka image ISO yang telah kita masukkan pada langkah sebelumnya itu akan otomatis terlepas. Sekarang kita tunggu beberapa saat hingga sistem operasi Ubuntu-nya berjalan dan halaman loginnya mulai muncul. Oke, sekarang saya sudah berada pada halaman login dari sistem operasi Ubuntu yang telah saya install pada langkah sebelumnya menggunakan virtual mesin. Di sini kita dapat pilih saja loginnya, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian baru enter. Oke, selamat. Sekarang pada titik ini kita telah berhasil menginstal Linux Ubuntu pada virtual mesin. Kita langsung saja skip, kemudian skip, next, kemudian kita next saja, kemudian next lagi, dan done saja. Oke, kemudian kita close. Dan sekarang jika Anda ingin mematikan virtual mesin Anda dapat mematikan seperti biasa, pilih power or lock off dan kemudian power off, kemudian power off. Oke. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar untuk bagaimana menginstal Ubuntu pada virtual mesin. Sekarang pada pelajaran kali ini saya akan menambahkan beberapa tips yang biasa saya lakukan setelah selesai menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Saya akan jalankan terlebih dahulu virtual mesin yang telah kita install pada pelajaran sebelumnya. Oke, selanjutnya saya tinggal login dan masukkan password. Kemudian enter. Ya, sekarang saya sudah masuk ke dalam desktop Ubuntu dan saya akan tunjukkan beberapa tips yang biasanya saya lakukan setelah menginstal Linux, dalam hal ini distronya Ubuntu. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengubah desktop environment Linux Ubuntu yang awalnya ini adalah defaultnya menggunakan Unity yang tampilannya relatif lebih berat. Dan karena di sini saya menggunakan virtual mesin dengan kapasitas RAM-nya hanya 3 GB, maka alangkah lebih baiknya jika desktop environment-nya bisa kita sederhanakan. Misalnya dalam hal ini saya akan mengubah tampilan desktop-nya menjadi Genome Fallback. Maka saya akan masuk terlebih dahulu ke terminal dengan shortcut Ctrl Alt dan kemudian kita ketikkan sudo apt get spasi update. Kemudian enter, lalu kita masukkan password. Dan kita tunggu beberapa saat.
Oke, sekarang kita tinggal menginstal environment genome-nya. Jadi di sini saya akan ubah. Jadi saya akan ketikkan sudo. Sudo di sini adalah perintah atau komen yang digunakan untuk mendapatkan privilege root atau administrator jika di dalam Windows. Kemudian kita tambahkan sudo apt. Ini adalah manajemen software yang ada pada Debian Base. Kemudian kita ikuti dengan install. Lalu kemudian ketikkan software yang ingin diinstal. Misalnya genome dash session dash flashback. Oke, seperti ini. Kemudian enter. Ya, lalu pilih Y untuk mengkonfirmasi. Dan kita tunggu beberapa saat hingga Ubuntu selesai mengunduh beberapa package dan menginstal genome session flashback untuk menggantikan desktop environment Unity. Oke, sekarang proses instalasinya telah selesai. Kita tinggal exit saja dan saya akan logout. Saya akan pilih power off dan log off. Di sini saya akan pilih logout dan kemudian logout. Setelah kembali pada halaman login, di sini kita akan login ulang dan kemudian masukkan password. Namun yang membedakan adalah di sini kita akan pilih pada pojok sebelah kanan di sini environment desktop yang ingin kita gunakan. Kita akan pilih genome flashback metacity. Oke, kemudian enter. Ya, selamat. Kini kita telah berhasil masuk ke environment desktop genome yang menurut saya lebih bersahabat dengan RAM kecil yang dalam hal ini saya menggunakan 3 GB. Namun ini adalah opsional. Jika Anda ingin menggunakan opsi ini, Anda dapat mengubah desktop environment Anda sesuai dengan keinginan Anda. Oke, sekarang konfigurasi berikutnya yang perlu saya tunjukkan kepada Anda, terutama jika Anda menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Linux Ubuntu, di mana tampilan layar jika Anda menggunakan VirtualBox ini, misalnya jika saya maximize jendela VirtualBox, seperti yang Anda lihat di sini, tampilan guest OS-nya tidak ikut melebar mengikuti layar dari jendela VirtualBox-nya, tapi tetap dia akan fix di layar segini. Untuk mengatasi ini, kita perlu memasukkan guest edition CD di menu device, kemudian pilih insert guest edition CD image, lalu kemudian run, dan kita akan masukkan password, kemudian enter. Lalu kita tunggu beberapa saat hingga modul-modulnya berhasil diinstal oleh Linux Ubuntu-nya. Oke, setelah itu kita bisa restart, jadi saya akan restart virtual mesinnya, pilih restart, dan restart. Sekarang kita tunggu beberapa saat hingga virtual mesinnya mengalami restart. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, kini tampilan layar dari guest OS, dalam hal ini Linux Ubuntu-nya, telah mengikuti dari jendela dari VirtualBox-nya. Jadi jika jendela VirtualBox-nya saya maximize, maka desktop Linux-nya juga akan ikut maximize. Dan begitu pula jika saya aktifkan mode full screen, maka dia akan ikut full screen seperti ini. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana misalnya jika kita ingin mengubah resource dari virtual mesinnya. Misalkan di sini saya akan masuk ke setting dulu. Jadi misalkan di sini saya ingin mengubah sistem dari virtual mesinnya dari yang awalnya menggunakan 3 GB, saya akan bisa tambahkan menjadi 4 GB. Jadi kita tinggal geser saja. Misalnya katakanlah virtual mesin kita kurang greget atau kurang kenceng, jadi kita bisa naikin 3 GB. Begitu pula prosesornya bisa kita naikin. Misalnya saya akan naikkan menjadi 3, lalu kemudian kita dapat klik OK. Jadi sekarang saya telah menggunakan prosesornya 3 core dan juga memorinya 3 GB. Oke, demikian Linux Force episode pertama kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya dengan bereksplorasi menggunakan command shell yang ada pada Linux. Anda juga dapat mengunjungi situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan tutorial dan insight terbaru seputar dunia pemrograman dan teknologi. Dan bagi Anda yang gemar mengoprek
perangkat elektronik dan pemrograman embedded, Anda dapat mengunjungi situs kami di embeddednesia.com. Karena itu terus dukung Suprutin TV dengan like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami, serta nyalakan tombol notifikasi, agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Suprutin TV. Saya Teddy Trisaputro pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.